Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 16.00 jam 4, menandakan acara webinar akan segera dimulai. Alhamdulillah sudah ada 24 peserta ya yang sudah bergabung pada kesempatan sore hari ini. Baik, sebelum dimulai, ada sedikit perhatian terlebih dahulu yang ingin saya sampaikan selaku moderator pada acara hari ini. Dihimbau dan diharapkan kepada para Bapak Ibu, sahabat Tasnim semuanya yang dirahmati Allah, mohon dengan sangat agar videonya di-on-kan jika tidak ada halangan, dan untuk suaranya atau voice-nya di-mute ya Bapak Ibu semuanya. Dan seperti yang sudah disampaikan pada flyer acara kami yang sudah di-share oleh tim marketing kami, acara webinar hari ini insya Allah kita akan berikan e-book gratis. E-booknya insya Allah isinya itu cukup menarik. Mudah-mudahan nanti bisa jadi bahan referensi, bahan bacaan sambil mengisi waktu luang menunggu azan berbuka puasa. Saya spill untuk isi dari e-booknya atau judulnya berisi tentang panduan investasi di properti dan peternakan. Nah, nggak cuma di properti nih, ada panduannya juga apabila Bapak Ibu ada keinginan untuk investasi di bidang peternakan juga. Baik, Alhamdulillah pesertanya terus bertambah ya. Karena waktu sudah menunjukkan jam 4:02. Bismillah, kita akan segera mulai. Sekali lagi saya himbau kepada para Bapak Ibu peserta acara webinar pada sore hari ini, mohon dengan sangat untuk meng-on-kan kameranya agar senantiasa kita bisa saling mengenal satu sama lainnya, Bapak Ibu. Dan untuk suaranya mohon untuk dihidupkan. Untuk susunan acaranya sendiri nanti akan terdiri dari beberapa sesi, ya, yang utamanya adalah materi tentang acara webinar kita hari ini yang berjudul Beli Properti, Panen Keuntungan, Tebar Kebermanfaatan. Kemudian nanti kita akan sediakan juga sesi untuk tanya jawab apabila Bapak atau Ibu ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang belum jelas informasinya. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana binikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih diberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Kan ini Zoom meeting ya, ini kok nggak ada suaranya? Sehingga kita semua bisa berkumpul di acara webinar ini. Kemudian sholawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak Ibu sahabat Nasim semua, gimana kabarnya sore ini? Sehat? Semangat? Boleh dong? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Boleh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh dong? Ya, kita perlu pakai suara, Bapak Ibu. Boleh diketikkan untuk menyemangati awal acara kita pada sore hari ini. Tolong diketikkan siap semangat atau semangat kakak atau terserah Bapak Ibu nyamannya ya. Ditunggu ya ketikannya di kolom chat komentarnya. Masya Allah, Alhamdulillah semangat, semangat. Siap. Baik, sebelumnya suara saya jelas ya Bapak Ibu ya. Tadi ada sedikit noise, katanya suaranya nggak Jelas. jelas. Alhamdulillah. Gimana Bapak Ibu, puasanya hari ini lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar Bapak Ibu ya. Masya Allah di kolom chat udah banyak aja ini ya. Please, siap, semangat, semangat, siap. Alhamdulillah. Siap, siap, siap. Baik, perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Hafiz yang akan membantu acara webinar pada sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sahabat Nasim semua yang sudah menyempatkan hadir di acara webinar ini. Yang insya Allah acara ini akan membuka wawasan kita soal investasi properti ini. Apalagi sekarang ini momentumnya di momentum Ramadan. Insya Allah saat yang pas juga buat kita memikirkan masa depan. Bukan cuma soal keuntungan, tetapi juga soal keberkahan. Sesuai dengan tema webinar kita pada sore hari ini. Beli properti, panen keuntungan, tebar kebermanfaatan. Nah, nanti akan dibahas secara jelas nih, langsung dari narasumbernya, gitu kan. Tapi sebelum kita ke acara inti, saya sedikit bertanya dulu nih kepada Bapak Ibu. Di sini ada nggak sih yang lagi kepikiran pengen beli properti, tapi masih bingung nih mulainya dari mana, atau masih ada kekhawatiran, ketakutan tentang harganya mahal atau enggak ya, legalitasnya bagaimana ya. Kemudian kalau untuk tujuannya investasi, investasinya bakal untung nggak ya? Ada nggak di sini Bapak Ibu yang punya pertanyaan atau kepikiran seperti itu? Boleh dong di kolom chat. Ada, Masya Allah. Ada ya, rata-rata ada ya. Alhamdulillah. Tenang Bapak Ibu dan sahabat Nasim semua. Bapak Ibu dan sahabat Nasim semua nggak sendiri. Makanya semuanya hadir di acara ini ya. Untuk bisa cari tahu jawabannya bersama-sama. Insya Allah kita akan belajar bareng-bareng bersama dengan narasumber. Jadi narasumbernya ini saya spill sedikit Bapak Ibu. Beliau adalah seorang expert di bidang properti yang sudah membantu banyak orang mendapatkan rumah impian dan investasi properti yang menguntungkan. Nah, ini nanti ada datanya juga nih. Menguntungkannya kayak gimana sih, Kang? Gitu kan ya. Nanti akan dijelaskan juga, nanti akan dibukakan juga data-datanya. Bagaimana cara apa nama investasi properti ini bisa mendapatkan panen keuntungan gitu ya. Baik, nggak usah berlama-lama, kita sambut dengan meriah aja Bapak Budi Susilo Setiawan. Boleh dong kasih emot tepuk tangan di kolom komentar. Baik, Pak Budi. Oh, Pak Budi sudah on kamera ya. Baik, Pak Budi. Pak Budi, apa kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah baik, Kang Hafid. Baik, Alhamdulillah, Bapak alhamdulillah. Ibu semuanya semoga baik-baik semua ya. Amin, Allahumma amin. Nah, ini pasti banyak nih Pak peserta yang udah nggak sabar buat dengerin insight dari Pak Budi. Tapi sebelum kita masuk ke materinya nih Pak, boleh dong Pak sedikit di spill nih Pak, apa namanya, sedikit aja nih diceritain kenapa sih properti itu bisa jadi investasi yang menjanjikan, menguntungkan, apalagi di momentum Ramadan ini Pak. Mangga Pak. Ya, baik. Jadi ada sebuah istilah kalau semisal kita perang itu kan ada menang ada kalah ya. Dan usaha pun juga sama, kita bisa untung, bisa rugi. Kemudian kalau kita ya ada kalanya kita sedang pahit begitu ya. Maka
Ya, suara saya jelas Bapak Ibu semuanya? Jelas sih Pak, cuman Oke, kurang baik. keras Pak. Mungkin mic-nya agak dekat Pak. Oke, ini sekarang sudah jelas belum? Nah, Tes. sudah, Ya, oke, sudah. udah ya, baik. Nah, jadi ini sepengalaman, saya yakin teman-teman semuanya juga pernah ada yang merasakan, dan ini juga pengalaman saya sendiri bahwa ketika kita usaha ada untung ada ruginya, tetapi ketika kita taruh itu salah satunya di properti, dan di properti itu nilainya hampir setiap tahun itu meningkat, dan bahkan meningkatnya bisa lebih sampai dengan 100 kali lipat atau 100% lebih maksud saya, tapi tentunya dengan sesuatu hal ya. Nah, itu ketika kita ada kerugian atau sedang pahit, itu yang menjadi benteng. Kalau tadi saya sampaikan di awal itu, kalau usaha itu ibarat perang, perang bisa menang bisa kalah, tetapi ketika kita punya sebuah aset properti, maka dia bisa menjadi benteng. Nah, di mana tempat kita untuk sesaat berteduh, sesaat untuk kita mengatur strategi untuk bisa lebih fight lagi. Nah, itulah salah satunya kenapa kita berinvestasi di properti. Seperti itu, Kang Hafid. Ya, baik Pak Budi. Nah, itu ya sedikit di-spill dulu nih sama Pak Budi kenapa properti ini bisa menjadi investasi yang menguntungkan. Nah, nggak cuma menguntungkan nih Bapak Ibu, sesuai dengan temanya ada tebar kebermanfaatan. Masya Allah. Ya, tebar kebermanfaatan ini insya Allah bisa menjadi pahala jariah ya. Intinya ya garis besarnya itu seperti itulah ya. Nggak usah lama-lama, mungkin Bapak Ibu juga sudah nggak sabar ingin menyimak materi intinya. Baik, langsung kita masuk ke materi intinya aja ya, Bapak Ibu, sahabat Nasdem semua. Baik, kepada Pak Budi, kami persilakan untuk menyampaikan materinya, Pak. Tafadol, Pak. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Ya, selamat sore dan semangat sore kita semuanya. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah ini, kita dipertemukan di majelis Zoomiyah ya, untuk bisa bertatap muka, untuk bisa sharing, dan tentunya sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya ingin mengajak kepada diri saya dan juga Bapak Ibu semuanya, tak lupa mendoakan saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah, baik itu banjir gitu ya, longsor gitu, kemarin di Sukabumi longsor, kemudian banjir, terupdate kemarin di Sukabumi, sebelumnya di Puncak, dan saudara-saudara kita di Bekasi begitu ya. Jadi di saat Ramadan yang kita bisa fokus, khusyuk untuk beribadah begitu ya. Nah, sebagian saudara kita sedang merasakan ujian, maka kita wajib mendoakan untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah tersebut diberikan kesabaran dan segera terangkat musibahnya. Dan kita perlu bersyukur, tahadus bin nikmah tentunya, dengan kondisi kita yang masih bisa menikmati, masih bisa saling bertolabul ilmi di sore hari ini. Demikian Bapak Ibu, izin sebelum saya masuk, saya mau memperkenalkan, ya ini kita tentang beli properti, panen keuntungan, tebar kebermanfaatan. Nanti insya Allah akan sedikit kita urai tentang kenapa kita beli properti, di mana panen keberuntungannya, dan bagaimana tebar kebermanfaatannya. Nah, izin Bapak Ibu sebelum menyampaikan ini, saya memperkenalkan diri dulu. Ya, next. Ya, ini sekilas profil saya Bapak Ibu. Saya kelahiran Solo 4 Desember 81. Alhamdulillah lulus dari IPB di tahun 2004. Kalau di IPB berarti angkatan 37 ya. Karena basic saya bidang peternakan, maka alhamdulillah dari awal 2004 sampai dengan hari ini kita masih usaha di bidang peternakan dan kemudian mengembang di properti. Dan ini beberapa reward yang pernah kita dapat, alhamdulillah, di tahun 2009 dari Kementerian Pertanian Sarjana Membangun Desa, kemudian dari IPB kemarin 2021 itu sebagai young leader gitu ya, kemudian petani milenial dari Kementan 2021, kemudian nah ini yang menarik buat Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah Tasnim diminta sama PUPR untuk menjadi narasumber
properti syariah nasional di acara kemarin ya di 2021 itu ketika COVID kemarin itu. Jadi pemerintah ceritanya ingin memberikan appreciate dan ingin memasukkan ke dalam undang-undang tentang ekonomi yang berbasis syariah. Dan diantaranya adalah pembiayaan rumah syariah. Nah, Tasnim dijadikan salah satu acuan untuk hal tersebut. Maka itu di tahun 2021 kita memberikan insight kepada bapak-bapak kita di Kementerian PUPR dan semua pembiayaan syariah terkait dengan skema syariahnya bagaimana. Kemudian kalau itu yang kedua adalah usaha di Mitra Tani Farm ya terkait dengan peternakan dari hulu sampai hilir dari 2004. Kemudian di Tasnim Property kita dari tahun 2000. Kalau PT resminya dari 2016, tapi kalau kita rintisnya 2014, yang alhamdulillah sampai dengan hari ini Allah perjalankan di 17 proyek dan kurang lebih hampir 700 unit ya Pak. Dan kawasan yang sudah kita develop kurang lebih di 28 hektar. Next. Dan izin sore ini saya akan menyampaikan beberapa hal yaitu mulai dari urgensi properti, kemudian tren pasar properti, kemudian nanti bagaimana kita riset sebelum beli properti, kemudian bagaimana cara panen keuntungan jangka panjang dan tebar kebermanfaatan di properti, kemudian bagaimana sih tebar kebermanfaatan dan saya juga akan menyampaikan tentang legalitas dan perizinan properti, dan yang terakhir yang ketujuh yang nanti saya sampaikan adalah terkait dengan doa Nabi Nuh. Ketika Bapak Ibu semuanya ingin membeli properti, maka kita beritibak dari doa Nabi Nuh ya. Dan ini menjadi sangat penting dan ini insya Allah kita dawamkan ya. Kami dawamkan ketika kita mau cari lokasi untuk kita develop begitu ya, atau kita mau membeli aset properti, doanya ini. Nah, nanti ini bisa menjadi oleh-oleh buat kita semuanya. Ketika kita mengamalkan mau menambah portofolio aset investasi kita berupa properti, maka amalannya diantaranya itu. Next. Ya, Bapak Ibu, tentang urgensi properti. Saya menukil dari 2 ayat dan juga 2 hadis, Bapak Ibu, karena kita di bulan Ramadan jadi lebih berkahnya. Tidak lupa untuk disampaikan tentang ayat dan juga hadisnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi mohon izin. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan infak orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ya adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 butir, di setiap butir terdapat 100 butir. Ayat ini menggambarkan pentingnya menafkahkan harta dengan cara yang baik dan produktif. Nah, membeli properti ini dapat dilihat sebagai bentuk investasi yang menguntungkan, yang bisa memberikan hasil berkali lipat. Kemudian di ayat yang kedua yaitu surat Al-Mulk ya, surat ke-67 dan ayat yang ke-15 yang artinya dialah Allah yang menjadikan bumi ini untukmu. Maka jelajahi dan carilah rezeki yang telah ditentukan Allah. Nah, tentunya ayat ini Bapak Ibu semuanya mengajarkan bahwa bumi dan segala isinya adalah milik Allah dan kita sebagai umatnya diperintahkan untuk mencari rezeki itu dan mengelola kekayaan dengan bijaksana. Nah, membeli properti dapat menjadi salah satu bentuk usaha kita dalam mengelola rezeki yang Allah berikan. Nah, itu 2 ayat Bapak Ibu dan kemudian juga saya nukilkan 2 hadis. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tinggal di rumahnya dengan sabar, gitu ya, mengharapkan pahala dari Allah dan meninggal di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Yang maknanya Bapak Ibu, yang pertama adalah rumah bukan hanya tempat tinggal tetapi juga tempat ibadah dan berkah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian makna yang kedua adalah menyediakan tempat tinggal bagi keluarga adalah bagian dari tanggung jawab dan amal solih. Nah, ini tentunya harus menjadi pertimbangan buat kita semuanya Bapak Ibu. Dan kemudian yang kedua, hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membangun sebuah rumah karena Allah, meskipun hanya sebesar sarang burung gitu ya, atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Yang maknanya Bapak Ibu, yang pertama adalah membangun atau memiliki rumah bisa menjadi amal jariah kita. Nah, ini bagian dari kebermanfaatan ya buat diri kita dan keluarga kita. Jika diniatkan untuk keberkahan dan ibadah. Luar biasa sekali. Dan makna yang kedua adalah
ini bisa menjadi motivasi buat kita tentunya untuk memiliki rumah yang tidak hanya untuk tempat tinggal, tetapi juga menjadi sumber keberkahan bagi keluarga kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, itu izin saya menukilkan 2 ayat dan 2 hadis. Nanti silahkan Bapak Ibu, yuk mari sama-sama kita amalkan. Semoga kita bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Next. Nah, yang kedua Bapak Ibu terkait dengan tren pasar properti. Nah, ini saya nukilkan 2 data ya. Yang pertama itu tren harga properti di Indonesia itu naik 2,3% dan tertinggi di wilayah 3 besarnya adalah pertama Denpasar gitu 16,1%, yang kedua Bogor. Alhamdulillah Tasnim ada di Bogor Bapak Ibu dan itu ranking 2 ya. Jadi 7,7% kenaikannya itu. Kenapa? Karena Bogor sebagai bufferingnya Jakarta begitu ya, dan kemudian ada IPB gitu dan tidak jauh kemana-mana begitu ya, maka Bogor menjadi yang kedua. Nah tentunya yang menarik adalah yang pertama. Kenapa pertama kok investasinya menarik untuk properti? Karena properti yang dikombin dengan kegiatan wisata. Jadi ini sedang menggeliat tentunya villa gitu ya, kemudian properti yang bisa disewakan. Nah, hal ini bisa menjadi ide atau bisa menjadi hal yang kita ekspresikan seperti di Tasnim, bagaimana hunian bukan hanya menjadi tempat untuk tinggal saja, tetapi juga memungkinkan untuk bisa kita sewakan. Ini nanti yang keuntungan ya. Tetapi terlepas dari itu, properti yang memang dikombinasikan dengan kegiatan wisata. Data menyebutkan bahwa Denpasar ranking 1 untuk kenaikan properti karena magnetnya adalah wisata dan itu sudah menjadi destinasi internasional. Nah, di Bogor menarik meningkatnya ranking 2 7,7%. Kenapa? Karena ini menjadi penyangganya dari Jakarta dan yang keduanya adalah Tasnim mencoba mengambil pola ini terlepas dari properti dikaitkan dengan wisata sehingga harapannya bisa naiknya lebih dari 7,7%. Nah, nanti kita lihat data kenaikannya berapa, nanti Bapak Ibu silahkan hitung ya. Nah, nanti pakai kalkulator sebentar bisa ya. Nah, kemudian yang kedua, dari kata data, kita mengambil data bahwa jenis investasi yang paling diminatin di Indonesia itu, yang pertama adalah emas Bapak Ibu. Kita sudah memafhumin ini semuanya bahwa emas menjadi yang paling diminati. Kenapa? Karena liquid gitu ya. Dan jumlahnya juga tidak harus banyak. Bisa bahkan sekarang ada mini gold begitu ya, emas kecil begitu. Yang kedua adalah terkait tanah. Tanah juga ranking 2 ini menarik. Dan yang ketiganya adalah properti. Jadi properti maksudnya adalah tanah yang sudah di-develop ya. Properti itu maksudnya tanah yang sudah develop menjadi hunian gitu ya, menjadi kawasan. Nah, itu properti, tapi kalau tanah masih tanah murni. Jadi ketika kita semuanya Bapak Ibu berinvestasi di tanah dan properti itu masih masuk kategori 3 besar. Dan ini yang saya spill sedikit tadi nanti di e-book yang Bapak Ibu kita share insya Allah. Itu nomor 5, ternak. Ternak menjadi hal yang sangat diminatin untuk investasi. Primadona ranking 5 ya. Karena basically saya orang peternakan, jadi insya Allah nanti kalau terkait dengan peternakan kita bisa share gitu ya. Jadi maka di Tasnim ini terlepas dari kegiatan wisata, kita juga mengkombinasikan agro. Agronya apa? Agronya peternakan, pertanian begitu ya. Jadi agro, edu, living tourism. Agronya peternakan, kemudian edunya bisa menjadi kunjungan untuk studi banding, penelitian dan macam-macam. Livingnya adalah tempat tinggal Bapak Ibu semuanya begitu. Nah, turismenya menjadi kegiatan wisata. Nah, dari 2 data ini tentunya menjadi menarik untuk kita semuanya pertimbangkan bahwa properti menjadi bagian portofolio kita yang harus kita masukkan ke dalam portofolio investasi kita. Terlepas ada emas begitu ya, ada saham reksadana. Nah, ini 10 besar ini properti menjadi ranking 3 ya Bapak Ibu semuanya. Ya, next. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah tentunya kita perlu riset dulu ya sebelum membeli properti. Yang pertama adalah tentukan tujuan dan kebutuhan kita semuanya. Mau buat apa kita ini investasi properti? Yang pertama, properti adalah tempat tinggal, investasi atau kedua-duanya. Tempat tinggal saja, selain investasi atau kedua-duanya. Nah, di Tasnim kita menggabungkan kedua hal itu. Jadi selain Bapak Ibu bisa tinggal, bisa dimiliki, bisa ditinggali, bisa disewakan sehingga berpotensi untuk passive income. Kemudian yang keduanya adalah
jumlah kebutuhan ruangan. Nah, ini yang ingin kita share sedikit. Kemarin ketika kita diminta menjadi narasumber di PUPR itu, di kementerian itu, kita dipertemukan dengan developer-developer dari Malaysia. Dan ini yang Bapak Ibu ketahui semuanya. Standar di Malaysia itu dikatakan properti syariah itu berdasarkan jumlah ruangan. Ruangan yang dikatakan rumah syariah adalah minimal 3 kamar. 1 kamar orang tua, 2 kamar anak laki, 3 kamar anak perempuan. Itu minimal. Terlepas dari jumlah anaknya berapa, berarti nanti harus nambah. Atau misalnya disediakan kamar tamu, atau misalnya khodim yang ngebantu begitu, itu nanti urusannya berbeda. Tapi minimal dikatakan rumah itu syariah adalah ketika terdiri dari 3 kamar. Itu standar di Malaysia, rumah syariah adalah minimal 3 kamar. Kalau di Indonesia belum itu tertentukan. Ya, namanya syariah adalah dengan skema muamalahnya, secara syariahnya, bukan secara fisiknya. Nah, ini bisa menjadi insight buat kita semuanya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua, tentang kondisi properti. Kita harus cek juga pemeriksaan fisik kondisi bangunan secara keseluruhan. Apakah ini yang rumah asal begitu ya, atau rumah yang memperhitungkan kualitas, keamanan, kenyamanan terlepas dari tematik gitu. Nah, kadang kita naudzubillah suka terkecoh dengan hanya yang manis dari sisi luar tapi ternyata rapuh dari dalamnya. Nah, ini kita perlu cek gitu ya. Kemudian yang kedua, pengecekan legalitas properti. Ini menjadi penting ya Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya kalau semacam nikah itu bisa siri, tapi kan juga butuh legalnya ya, butuh secara KUA-nya tercatatnya. Pun sama dengan rumah. Ketika kita beli tanah, sah secara jual beli kita, tetapi kalau kita bicara berkah, maka berkah itu adalah halal, maaf, eh, jadi halal dan thayyib sama dengan berkah. Halal itu secara produknya dan secara akadnya, thayyib itu adalah diantaranya adalah legalitas. Jadi kalau diantara bagaimana kita ingin menggapai keberkahan dalam muamalah ini, maka selain halal juga harus thayyib. Halal secara produknya, halal secara prosesnya, tapi juga thayyib secara hal lainnya, diantaranya adalah terkait dengan legalitas dan perizinannya. Nah, nanti kita sampaikan apa sih perbedaan legalitas dan perizinan. Legal itu nanti endingnya adalah sertifikat, dan perizinan endingnya adalah IMB. Kalau sekarang kan PBG ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketersediaan air bersih, listrik, dan internet. Nah, ini fasilitas yang memang sekarang sedang kita butuhkan. Kita sekarang tidak bisa terlepas Bapak Ibu dari namanya perkembangan teknologi, digital marketing, apalagi ada AI ya. Dan sekarang kita pasti butuh internet semuanya itu. Nah, itu harus kita perhatikan apakah ada fasilitas itu dan semuanya ya. Kemudian yang ketiganya adalah riset lokasi. Yang pertama, aksesibilitas, seberapa mudah akses itu ke fasilitas umum. Gitu. Pinggir jalur angkot kah? Atau memang di dalam, tapi maka orientasi menjadi penting. Saya ingin tempat yang tenang, yang nyaman. Kalau di Tasnim value-nya kan adalah alami. Maka ketika value alami yang kita tawarkan adalah dekat dengan sungai, dekat dengan sawah gitu ya, dekat dengan perkampungan. Pun biarpun di sungai sawah, tapi aksesnya juga bisa masuk mobil bahkan truk begitu ya. Dan kemudian biarpun begitu, nggak jauh dari akses angkot, nggak jauh dari kampus, nah nggak jauh dari apa, fasilitas kesehatan dan macam. Nah, itu menjadi bagian dari pertimbangan kita, eh, akses ke fasilitas umum karena kita juga masih butuh kan terkait akses kemana-mana begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah lingkungan yang aman dan nyaman tentunya. Tapi terlepas dari aman dan nyaman, eh, sebagai seorang developer ini kita share kepada Bapak Ibu, kalau sudah selesai proyek kita bisa saja pergi. Tapi bagaimana menjaga ruhnya di kawasan itu bisa terbentuk, diantaranya adalah dengan adanya pesantren di situ, adanya boarding school di situ, sehingga estafet regenerasi untuk menjaga ruhnya ini bukan hanya dari sisi developer, bukan hanya dari sisi penghuni, tapi juga siapapun yang menggunakan fasilitas itu. Dan itu nantinya menjadi jariah dari kita semuanya tentunya. Nah, kemudian yang ketiga adalah harga properti satu dengan properti yang di sekitarnya. Bapak dan Ibu, eh, ketika 2016 terjadi perubahan status karena kita dulu ternak dan kandang, lahan yang dipakai properti sekarang itu dulu statusnya lahan basah. 2016 sudah mulai berubah menjadi lahan untuk perumahan. Nah, kita menjadi developer pertama waktu itu. Dan sekarang di 2025 yang 9 tahun ini, di satu wilayah kami saja, satu desa, bukan satu kecamatan, itu sekarang sudah 13 atau 14 developer malah. Artinya kan ini sebuah nilai yang, eh, ya kalau kami menilai, loh, dulu kami sendiri. Sekarang kita ada kompetitor dan ini menjadi menarik. Karena dikatakan baik itu kan ketika ada yang pembanding kan. Nah, maka kita berkompetisi secara sehat di situ dan kita
harus sebagai Bapak Ibu sebagai pembeli tentunya atau yang mencari lokasi di daerah mana properti harus melihat sebuah kompetitor harganya, kualitasnya dan macam-macamnya. Yang terakhir yang keempat adalah faktor tambahan. Yang pertama adalah reputasi pengembang, rekam jejak proyek. Alhamdulillah kita dari tahun 2014 kita rintis 2016. Ya, kita menjaga amanah itu semuanya dan tentunya manusia tidak pernah ada yang lepas dari kesalahan. Kita pun juga ada kekurangan, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita berusaha ikhtiar seoptimal mungkin untuk menjaga amanah dari konsumen. Nah, kemudian yang kedua, potensi investasi kenaikan harga dan pendapatan penyewaan. Jadi Bapak Ibu beli rumah bukan hanya secara fungsi saja untuk tempat berteduh, tapi ada nggak nilai investasinya, capital gain-nya. Nah, kalau ada, berapa capital gain-nya? Begitu ya. Kemudian selain capital gain, ada nggak pendapatan lainnya dari sisi penyewaan? Nah, ini yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu semuanya. Sehingga kalau perlu bukan hanya setahun naik 10%, bisa jadi 100% begitu. Nah, bisa begini bagaimana? Nah, itu nanti yang akan kita sampaikan. Ya, next Bapak Ibu. Slide berikutnya. Oke. Sebentar Bapak Ibu nge-like ya. Oke. Nah, bagaimana cara memanen keuntungan jangka panjang dan tebar kebermanfaatan dari properti ini yang akan saya share poin di kita berjumpa di sore hari ini Bapak Ibu. Jadi terlepas dari kita punya niat untuk beli properti, bagaimana sih cara panen keuntungannya dan bagaimana jalan untuk tebar kebermanfaatannya. Yang tadi kan faktor yang mempengaruhi kan tadi ada lokasi properti, kondisi properti, infrastruktur properti, dan juga kondisi pasar ya. Yang tadi empat hal yang tadi kita urai tadi. Next. Nah, ini kita kasih contoh di proyek kita Bapak Ibu ya. Jadi biar lebih afdal, jadi saya menceritakan dimulai dari diri sendiri ya, dari kita sebagai Tasnim ya. Di Tasnim Homestay, kita punya produk namanya Rumah Lombok waktu itu, dan sekarang alhamdulillah sudah habis, dan ini masih ada beberapa puluh waiting list ya. Kalau kita misalnya buka project, mereka masih menanti yang ukuran lebih besar dari itu gitu. Tasnim Homestay. Deret tapi tidak dempet, ukuran 2460. Ketika Maret 2019 kita open mulai dari harga 2,5 dan Oktober 2020 itu sudah 335 Bapak Ibu. Berarti capital gain-nya sudah berapa dalam waktu setahun? Dari 250 dari 250 menjadi 333. Berarti ada selisih 133. Maaf, 100 bukan maaf, saya salah. 83 juta selisihnya. Nah, berapa persen itu Bapak Ibu dalam 1 tahun? Dan sekarang ketika sudah jadi itu homestay itu jadi apa? Beberapa disewakan, beberapa tidak disewakan. Yang disewakan yang memakai siapa? Wali santri biasanya. Kita paling banyak penyewaan itu dari kunjungan wali santri, dari penerimaan murid baru, dari wisuda, penjemputan begitu ya. Karena di sini ada 4 pesantren, yang 3-nya boarding, yang 1-nya gratis. Nah, 3 pesantren ini kurang lebih santrinya ada sekitar 1.000. Nah, jadi selain capital gain dari kenaikan nilai tanah, maka kita dapat, nah, jadi ini dua hal keuntungan yang tadi. Bagaimana panen keuntungannya? Pertama, panen keuntungan dari kenaikan harga lahan. Yang kedua adalah kita dapat peluang lain dari hasil penyewaan. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah Tasnim Vintage yang bergaya Eropa ya Bapak Ibu, yang alhamdulillah sudah sold out ya 119 unit. Ya kalau Tasnim Homestay tadi ada kurang lebih 36 unit ya. Nah, kemudian di Tasnim Vintage itu tipe 30/70 Juni 2019 kita open mulai dari harga 195 juta waktu itu. Dan Oktober 2021 sudah menjadi 292. 97 ya selisihnya 97 juta dalam waktu 1 tahun. 97/195. Capital gain-nya sudah berapa itu Bapak Ibu? Nah, dan sekarang karena itu nempel dengan Ma'had Syaraful Haramain dengan santri yang paling banyak sekarang ini 650 satu pesantren itu, maka ya beberapa itu disewakan sama pemilik gitu. Nah, terus nanti yang manajemennya siapa? Tenang Bapak Ibu, kita insya Allah ada hospitality secara tidak langsung kami tertuntut untuk mengadakan pasca atau purna jualnya dengan ada hospitality-nya untuk penyewaan, ada housekeeping untuk perawatan rumah, ada garden keeping kalau Bapak Ibu punya kafling yang untuk dirawat tiap bulan itu. Nah, kita ada jasa pemberdayaan dengan masyarakat. Ini bagian dari tebar kebermanfaatan ya Bapak Ibu. Pemberdayaan masyarakat kita garden keeping dan juga housekeeping. Nah, kemudian contoh lagi di Tasnim Garden Bapak Ibu yang kafling waktu itu kita pertama kali itu 2016 itu buka kaflingan ya.
November 2016 kita buka kaflingan 200 meter. Harga di 2016 waktu itu 150 juta. Dan ini menjadi primadona juga. Jumlahnya nggak banyak. 200-an meter waktu itu jumlahnya ada sekitar 96 unit. Dan alhamdulillah sekarang di 2024 sudah menjadi 400-an juta. Nah, jadi ketika awal mau buka belum diapa-apain. Bahkan garden itu belum diapa-apakan sama sekali. Ini tanah sudah tanah kita. Izin dari kabupaten sudah turun. Legal sedang proses. Kita mulai konsep. Kemudian kita tawarkan ke teman-teman. Bahkan harganya waktu itu ada yang dimulai dari 10 unit pertama itu 125. 10 unit pertama itu habis dalam satu kali jualan sebulan. Kemudian di bulan kedua kita jualan 10 unit yang kedua 150 juga langsung habis. Nah, kemudian jualan lagi 20 unit yang ketiga itu harga sudah 200. Nah, sekarang sudah 400-an. Artinya ini contoh bagian dari capital gain. Jadi kapan ini kita bisa dapat panen keuntungan adalah di antaranya perlu curiga, Bapak Ibu bisa buka literatur secara teori itu banyak. Di saat properti mau buka, nah di saat itulah kita sebenarnya potensi untuk dapat capital gain tinggi. Loh, emang nggak ada resikonya? Ada memang Bapak Ibu resikonya. Naudzubillah min dzalik ya Bapak Ibu. Resikonya apa? Ketika proyek ini ada naudzubillah gagal misalnya ya. Nah, memang ada resiko. Tapi makanya tadi bagaimana track record itu menjadi atau portofolio itu menjadi pertimbangan yang sangat penting dari Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi ini beberapa gambaran di Tasnim Homestay, Vintage, dan juga Garden yang sudah kita lepas kepada konsumen dan sudah habis. Dan menariknya Garden ini Bapak Ibu, yang beli pertama sekarang sudah ada yang mau beli lagi, dinaikin juga mereka mau aja begitu. Ini kan permintaan market, bukan kita yang mengendalikan, ini market yang mengendalikan. Kami tidak men-setting harga Bapak Ibu. Kami tidak men-setting harga. Ya. Next. Nah, itu tadi bagian dari panen keuntungan ya Bapak Ibu. Jadi panen keuntungan yang pertama kita dapatkan dari capital gain. Capital gain yang menarik adalah ketika proyek ini sedang dibuka. Bahkan seperti Agung Podomoro, saya sebut merek ya, nggak apa-apa. Itu peak begitu, itu baru dikonsep, belum dibuka saja sudah selesai. Sudah pada laku gitu. Dan bahkan ya banyak lah. Artinya mereka memang investasinya di situ. Maka kalau sudah dibuka ya sudah keduluan ya, sudah habis lah kira-kira begitu. Nah, kemudian capital gain potensi keuntungan yang kedua adalah dari sisi ini prospek nggak kalau misalnya kita tidak tinggalin tapi bisa disewakan apa enggak. Nah, itu perlu Bapak Ibu intip ya, perlu Bapak Ibu lihat. Itu alhamdulillah di situ kalau ada peluang itu perlu Bapak Ibu pertimbangkan. Capital gain-nya tinggi, ada potensi untuk disewakan gitu. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, di mana kebermanfaatan dari properti itu? Tadi kita sudah bicara ngomong dari sisi internal kita dapat keuntungan. Keuntungan yang optimal tentunya. Kemudian keuntungan dari penyewaan gitu ya. Nah, sekarang di mana kebermanfaatannya gitu ya. Nah, kebermanfaatan dari properti adalah manfaat finansial investasi dan capital gain, kemudian sumber pendapatan pasif, kemudian aset melindungi nilai dari inflasi, manfaat sosial. Nah, ini yang ingin saya sebut adalah manfaat sosial, rasa keamanan dan tempat berlindung, kemudian meningkatkan kualitas hidup secara manfaat bisnisnya menjadi tempat usaha dan pengembangan usaha. Yang ingin saya jelaskan kepada Bapak Ibu semuanya adalah ini Ramadan ya Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita sama-sama berpikir masalah kebermanfaatan karena kita bicara khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat buat orang lain sebanyak-banyaknya. Bukan hanya berpikir secara profit oriented kita saja. Tadi kita sudah bicara keuntungan, tapi sekarang kita ingin juga menebar kebermanfaatan. Saya ingin bercerita itu ada gambar ya Bapak Ibu. Yang pertama Wakaf 1.0. Itu bidang sosial pemberdayaan masyarakat. Jadi ketika Tasnim waktu itu membuka proyek garden, homestay, maka di situ ada wakaf pemberdayaan masyarakat UKM Center. Kita sebagai wakifnya, jadi ini bukan bagian dari fasum ya Bapak Ibu, ini sebagai wakifnya dan sebagai nadirnya adalah Baitul Mal Muamalat. Bank Muamalat punya las namanya Baitul Mal Muamalat, nah beliau sebagai nadirnya. Mauquf alainya siapa penerimaan manfaatnya? UKM Tegalwaru, karena desa Tegalwaru di mana tempat proyek ini berada itu adalah desa wisata UKM. UKM-nya ada 385-an, masuk ke dalam 20 kategori makanan, minuman, peternakan, pertanian, kesenian, jasa dan macam-macam begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini belum ada tempat display produknya, sedangkan traffic kunjungan setiap pekan itu tidak kurang dari 1.000 orang untuk kunjungan ke desa ini, baik yang ke kami ya, ke
ke peternakan kami, atau ke UKM yang lainnya. Data menyebutkan kunjungan ke desa sini tidak kurang dari 1.000 orang, baik dari dalam maupun luar negeri, Bapak Ibu. Nah, yang belum ada adalah tempat berkumpulnya produk UKM Tegalwaru dalam satu titik, kemudian tempat pembinaan masyarakat UKM Tegalwaru, kemudian tempat untuk ya kumpul-kumpul begitulah ya. Nah, maka Tasnim menjadikan tempat ini menjadi tempat wakaf. Maka wakaf produktif yang pertama adalah kita wakaf produktif sosial bidang pemberdayaan masyarakat. Sasarannya adalah UKM Tegalwaru. Itu wakaf 1.0-nya. Nah, wakaf 2.0-nya adalah, nah yang mewujudkan ini siapa? Ya tentunya dari konsumen, dari Bapak Ibu semuanya itu otomatis ketika membeli unit itu sudah ikut mewujudkan ini semuanya. Karena kami mengalokasikan itu ada bagian dari wakaf. Dan kita sudah niatkan wakaf itu dari support Bapak Ibu juga gitu ya. Nah, kemudian wakaf 2.0-nya apa Bapak Ibu? Wakaf bidang pendidikan. Tadi Bapak Ibu ketika sambil menunggu acara ini, di depan sudah disebutkan ada video ya, ada 3 pesantren Masyaraful Haramain yang khas dengan kurikulum Al-Azharnya. Putra-putri Bapak Ibu SMP masuk sini, lanjut langsung SMA, nggak boleh pindah gitu ya. Nanti ketika lulus nyambung ke Al-Azhar tanpa tes, begitu karena kurikulumnya sudah Al-Azhar Kairo. Kemudian pesantren motivator Quran, itu yang hafal Quran bisa 1 tahun. Mungkin 2 tahun, Finger yang udah hafal tata letak dan macam-macamnya itu 3 tahun begitu. Nah, di sini ada semuanya Bapak Ibu. Nah, itu dari mana? Itu dari wakaf produktif 2.0 bidang pendidikan. Jadi tadi pemberdayaan masyarakat secara sosialnya sudah ada, yang kedua adalah secara pendidikannya pesantren, dan itu diwujudkannya dari mana? Dari progres yang kita jual, misalnya dari yang Tasnim Riverside yang bergaya Andalusia, kemudian dari beberapa kaflingan di sekitar situ. Dari hal itu kita plottingkan sebagian untuk membersamai wakaf pendidikan. Nah, yang ketiga yang sekarang sedang kita mau buat, maka itu kan fotonya beda ya Bu. Ada yang foto real yang sudah kewujud, alhamdulillah semuanya ini qadarullah. Dan yang ketiga wakaf 3.0 ini adalah wakaf yang di bidang kesehatan. Yaitu kita sebagai wakifnya, kemudian nanti selaku nadirnya adalah Kopkar, Koperasi Karyawan RSUD Kota Bogor. Kok bisa? Ya, kita kalau sudah bicara klinik kesehatan, sudah ada ekosistem, sudah ada warga masyarakat, sakit tidak bisa dihindarin kadang Bapak Ibu. Nah, maka di sini ada wakaf produktif klinik kesehatan, operating by Koperasi Karyawan RSUD Kota Bogor. Maka proyek yang akan kita bentuk, proyek yang akan kita jalanin ini, Tasnim Valley Nusantara ini disebut juga dengan Tasnim Kopkar RSUD atau perumahan Kopkar RSUD karena ada beberapa blok yang memang kita plottingkan untuk anggota Koperasi Karyawan RSUD. Dan alhamdulillah per hari kemarin Bapak Ibu yang menulis data keminatan dan nomor telepon itu kurang lebih ada sekitar 142 orang. Ini kan menjadi menarik, menjadi sebuah antusias yang menarik. Terlepas dari dinamika macam-macamnya itu beda konteks ya Pak Bu. Tapi dari antusiasme ini kita sudah, oh ternyata banyak juga ya yang menginginkan terhadap lingkungan yang di situ tuh terintegrasi dengan sebuah ekosistem yang apa ya, insya Allah ada keberkahan di situ, ada value wakaf di situ, wakaf pemberdayaan, wakaf pendidikan, dan juga wakaf kesehatan, dan itu semuanya terwujud juga dari supporting para konsumen, supporting para Bapak Ibu semuanya gitu. Nah, jadi poin kebermanfaatannya di situ Bapak Ibu. Jadi beli properti, panen keuntungan dari capital gain, tadi dibeli properti tadi saya mengajak untuk Bapak Ibu kembali ke ayat dan hadisnya, dasarnya adalah di Quran dan sunnahnya ada semuanya. Kemudian panen keuntungannya dari capital gain. Capital gain paling tinggi adalah ketika project itu baru dimulai. Kemudian selain capital gain, ada nggak potensi untuk ini dari hasil yang lainnya, yaitu dari sisi penyewaan. Nah, itu harus menjadi pertimbangan Bapak Ibu semuanya ketika kita mau memulai portofolio investasi di properti, begitu ya. Nah, kemudian yang selain dari keuntungan, kita tidak hanya bicara untung saja, tapi kita juga harus bicara kebermanfaatannya di mana. Ketika saya membeli, ikut mewujudkan kawasan enggak? Berarti secara tidak langsung ketika membeli, Bapak Ibu sudah memberdayakan UKM. Bapak Ibu sudah memberdayakan pendidikan. Dan Bapak Ibu sudah memperhatikan kesehatan. Nah, inilah sebenarnya value-value yang ingin kami ajak kepada Bapak Ibu semuanya. Yuk, mari sama-sama kita mewujudkan ini gitu. Yang insya Allah kalau ini diwujudkan sendiri, saya juga tidak merasa sanggup Bapak Ibu tanpa qadarullah,
tanpa doa Bapak Ibu semuanya, tanpa supporting Bapak Ibu semuanya. Ya, next. Ya, lanjut slide berikutnya. Nah, ini yang tadi kita ceritakan. Bapak Ibu lihat slide merah ini yang di bold merah yang belakang itu Tasnim Homestay yang tadi sudah habis tadi Bapak Ibu. Nah, itu ada jembatan Gempita, itu jembatan supporting dari pemerintah dengan dana Samisade ya, waktu itu 1 miliar satu desa itu, yang waktu zamannya presiden yang kemarin itu ada Samisade itu jembatan karena kita ketika membuat sebuah kawasan kita diamanain untuk wajib menghubungkan dengan 2 desa. Nah, kita sampaikan bahkan bukan 2 desa, Pak, tapi 3 desa. Tegalwaru dengan Bojong Rangkas dan Tegalwaru dengan Cicadas. Nah, kemudian yang Bapak Ibu lihat di merah yang depan itu pinggir jalan itulah Tasnim Valley Nusantara, proyek yang sedang kita bentuk yang dibersamain dengan koperasi karyawan tadi untuk klinik kesehatannya dan beberapa blok diplot untuk beberapa anggota koperasi tersebut. Nah, di seberangnya ini Bapak Ibu ada perumahan Puri Araya. Di seberangnya ini ada perumahan Puri Araya yang itu menjadi menarik fenomena ini saya sampaikan Bapak Ibu karena pengembangnya Puri Araya juga kebetulan ketua asosiasi kami, Pak saya sebut ya, Pak Endang Kawijaya, Allahu yarham ya. Di Puri Araya ini 20 hektar Bapak Ibu, 1.200 unit tahap 1, itu setahun sudah habis Bapak Ibu. Subsidi dan komersil. Dan sekarang Puri Araya sudah tahap kelima. Nah, kita berada di pas seberangnya, head to head dengan gerbang perumahan tersebut begitu. Nah, itu Tasnim Valley Nusantara itulah yang akan kita kembangkan untuk mewujudkan hunian yang tadi potensi capital gain tinggi karena masih awal dimulai. Yang kemudian yang keduanya adalah potensi disewakan karena masih connecting dengan kawasan pesantren kita. Tadi Bapak Ibu nanti boleh kalau mau di-share videonya kawasan pesantren kita. Kemudian ada keandilan kita selaku developer, selaku konsumen, selaku semua stakeholder adalah membentuk wakaf produktif itu. Nah, next. Nah, ini Bapak Ibu, saya izin menyampaikan terkait tadi legalitas dan perizinan ya Bapak Ibu. Legalitas kita, alhamdulillah untuk yang di proyek yang tadi, kalau yang proyek yang lainnya sudah ada yang selesai, alhamdulillah 80% dan ada yang belum selesai Bapak Ibu. Nah, ini kalau untuk proyek yang baru saya ingin sampaikan bahwa legalitas kita, alhamdulillah izin lingkungan sudah, SPH sudah, Pertek sudah, sekarang kita sedang proses PBT di BPN dan sebagian suratnya sudah SHM dan sekarang sedang diturunkan menjadi SHGB Induk. Dan ini nanti tinggal pecah dan kemudian balik nama ke atas nama konsumen atau Bapak Ibu semuanya. Itu legalnya karena legal tadi saya sampaikan bahwa ending dari legal adalah sertifikat. Kalau PT kepada perorangan nggak bisa SHM tapi SHGB, sertifikat hak guna bangunan. Nah, kemudian yang perizinannya adalah dimulai dari izin lingkungan, kita sudah PKKPR. Jadi kalau Bapak Ibu zaman dulu membersamain era dulu, oh harus ada izin prinsip, harus ada izin lokasi. Setelah izin lokasi kemudian nanti IPPT. Nah, sekarang 3 rangkaian tadi, izin prinsip, izin lokasi, IPPT tadi digabung menjadi satu menjadi PKKPR. Nah, kita PKKPR alhamdulillah sudah Bapak Ibu, itu nomornya PKKPR-nya. Kita dapat PKKPR 8,9 hektar, tapi sekarang yang kita mau open adalah 2 hektar dulu. Dan sekarang setelah PKKPR kita sedang mau proses untuk pengesahan set plan-nya. Tanah makam sudah, kemudian Anda lalin pakai yang lama sudah, UKL UPL juga sudah. Nah, sekarang kita tinggal menunggu dari pengesahan dari set plan tersebut. Nah, sekarang kalau misalnya kita lepas bagaimana kita menggunakan pra-set plan yang sudah kita konsulkan dengan pihak PUPR untuk tinggal pengesahannya saja. Nah, kemudian nanti dari setelah set plan, nanti ada PBG, kalau dulu kan IMB ya Bapak Ibu, izin pendidikan bangunan, kalau sekarang PBG. Dari PBG nanti PSU kita sarana prasarana serah terima ke pemerintah, kemudian nanti baru PBG pecah, selesai. Diserahkan kepada Bapak Ibu nanti 3 hal. Pertama, SHGB atas nama konsumen. Loh, ini bisa ditingkatkan nggak menjadi SHM? Bisa. Tapi secara perorangan. Nanti kalau misalnya bingung, nanti bisa dibantu sama kita PT untuk ngurusin secara kolektif. Kemudian izinnya berupa PBG, pecah per bidang masing-masing. Kemudian nanti ada SPPT PBB-nya juga. Jadi ketika Bapak Ibu membeli, pertimbangkan itu 3 hal. SHGB atas nama konsumen karena ini dari PT, kemudian PBG, kemudian sama satunya lagi PBB-nya. Ya, next Bapak Ibu. Next slide berikutnya. Nah,
Ini Bapak Ibu yang di bulan Ramadan semoga berkah bagi kita semuanya. Saya alhamdulillah dalam beberapa kegiatan memilih tempat atau membeli aset properti itu amalan ini yang kita gunakan di dalam surat Al-Mu'minun surat yang ke-23 nanti buat Bapak Ibu buka di ayat yang ke-29 yang bunyinya waqul rabbi angzilni mungzalan mubarakan wa anta khairul mungzilin. Jadi ketika Nabi Nuh berada di atas kapal ya, ketika banjir bandang begitu ya di atas kapal, kebingungan begitu, maka Nabi Nuh itu berdoa, waqul rabbi dan berkata, ya Tuhanku, angzilni, turunkanlah aku, turunkanlah kami karena berserta pasukan dan juga hewan-hewan sepasang-sepasang begitu ya. Waqul rabbi angzilni, turunkanlah aku mungzalan di tempat di mana engkau menurunkan. Di tempat di mana engkau menurunkan munzalan mubarakan, tempat yang engkau berkahi. Jadi kita udah pasrah nih sama Allah. Wa anta khairul mungzilin, dan engkau ya Allah khairul sebaik-baik mungzilin, pemberi tempat untuk bersandar lah, pemberi tempat untuk berlabuh gitu. Jadi di saat kita kebingungan di tengah gelombang begitu ya, sudah lelah di kapal dan macam-macam, kemudian akhirnya Nabi Nuh berdoa waqul rabbi angzilni mungzalan mubarakan wa anta khairul mungzilin. Ya Allah, turunkanlah aku di tempat di mana tempat itu yang engkau berkahi. Tempat yang kau turunkan di mana tempat itu engkau berkahi. Nah, ini doa singkat Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu nanti bisa mendawamkan ini sehingga setiap pilihan Bapak Ibu dimanapun itu tempat, terlepas dari istikharahnya Bapak Ibu untuk menambah portofolio di bidang properti, Bapak Ibu sandarin juga dengan doa. Salah satunya lah doa Nabi Nuh ini, waqul rabbi angzilni mungzalan mubarakan wa anta khairul mungzilin. Waqul rabbi angzilni mungzalan mubarakan wa anta khairul mungzilin. Silakan nanti dihafalkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memilih properti sehingga Allah sandarkan di tempat Bapak Ibu di mana tempat berinvestasi buat portofolio Bapak Ibu investasi properti yang tepat. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat sekilas pemaparan di sore hari ini, dan nanti mungkin ada e-book yang akan di-share, nanti Bapak Ibu bisa menginikan ke admin kita. Di e-book itu bagian dari tulisan kita, tulisan pengalaman kami, bagaimana berinvestasi di properti dan peternakan, dan bagaimana itu bisa digabungkan, begitu ya. Karena ini terjadi di Tasnim ini, gitu. Jadi ini bukan bicara cerita, insya Allah ini bicara fakta, dan Bapak Ibu bisa membaca itu oleh-oleh dari kami. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi jariah dari kami untuk Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sementara saya akhirin, saya kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Budi ya yang tadi sudah menyampaikan. Masih ada materi selanjutnya Bapak Ibu sedikit lagi. Sedikit saya kutip tadi ya pembahasan dari Pak Budi selaku owner dari Tasnim Property dari penyampaian materinya. Yang pertama tadi menarik sekali hadis dari Rasulullah SAW yang isinya barang siapa yang membangun sebuah rumah karena Allah, meskipun hanya sebesar sarang burung atau lebih kecil, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Masya Allah. Kemudian tadi juga disinggung mengenai riset sebelum membeli properti ya, harus diperhatikan mengenai kehalalan dan ketoyibannya. Halal itu menyangkut ke hukum syara atau hukum islaminya, produknya harus bagus, kemudian akad-akadnya pun harus sesuai dengan Islam gitu ya. Kemudian kalau untuk thayyibnya tadi sudah disampaikan sama Pak Budi juga harus clear dan clean mengenai perizinan dan legalitasnya. Oke, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, tadi sudah dibocorin nih tentang apa namanya sesuai dengan judul atau tema webinar kita pada sore hari ini, beli properti, panen keuntungan, tebar kebermanfaatan. Tadi Pak Budi sudah detail sekali menjelaskan tentang panen keuntungannya. Ada dua tadi panen keuntungan, yaitu yang pertama dari capital gain, yang mana properti ini fungsinya adalah menaikkan nilai atau capital gain.
Dan yang kedua, bisa menjadi potensi passive income. Nah, tadi sudah disampaikan juga ya sama Pak Budi, data-data dari Taslim Properti sendiri, alhamdulillah untuk capital gain-nya itu kenaikannya mencapai 30% ya kalau kita lihat tadi, lebih dari 30% malahan dari data yang tadi sudah ditampilkan. Salah satu saya ambilnya tadi di project Taslim Homestay Rumah Ala Lombok. Awal pemasaran sebelum launching itu di harga 250 juta, kemudian 1,5 tahun kemudian harganya naik menjadi 335 juta. Jadi bisa kita hitungkan sekitar lebih dari 30% ya kenaikannya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tebar kebermanfaatan. Nah, yang mana properti ini harapan dan keinginan kita itu tidak hanya menjadi sumber keuntungan, tapi bisa bernilai kebermanfaatan sesuai dengan ini ya, apa namanya, suatu sumber yang mengatakan 3 amalan yang tidak akan pernah terputus pahalanya, di antaranya yang salah satunya adalah amal jariah gitu ya. Amal jariah tadi tebar kebermanfaatan yang dijelaskan sama Pak Budi ada 3 poin. 1.0-nya itu di bidang sosial, kemudian yang kedua atau 2.0-nya di bidang pendidikan, dan yang ketiganya itu atau 3.0-nya di bidang kesehatan. Nah, kita sudah mengetahui mengenai panen keuntungan dan tebar kebermanfaatannya seperti apa. Yang jadi pertanyaannya adalah di mana properti yang bisa menghadirkan poin-poin itu? Di mana Bapak Ibu ketika membeli properti itu bisa panen keuntungan dan bisa menebar kebermanfaatan secara sekaligus. Nah, ini insya Allah di materi selanjutnya dari Kang Raka akan memberikan penawaran. Bisa jadi, mudah-mudahan bisa menjadi alternatif, referensi, atau bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam pemilihan propertinya. Properti yang bisa mendatangkan keuntungan dan insya Allah bisa menebarkan kebermanfaatan juga. Baik, Kang Raka sudah on cam, sudah stay. Langsung aja Kang Raka disampaikan materinya. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Kang Hafiz atas waktunya. Izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. saya Raka dari Marketing Tasnim. Izin menyampaikan produk yang sekiranya bisa sesuai dengan Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita langsung aja. Ini adalah produk ke-17 yang memang dibuat oleh kami, di mana produk ini memang khususon dibuat kerjasama dengan salah satu rumah sakit umum daerah di Kota Bogor. Nah, saya langsung aja ke bentuk rumahnya. Yang pertama adalah kita mempunyai beberapa tipe ya di klaster ini, namanya Tasnim Valley Nusantara, dalam kurungnya Tasnim RSUD Kota Bogor. Nah, di sini kita ada beberapa tipe. Tipe yang pertama kita ada di tipe 30/60, itu untuk tipenya kita khusus Bapak Ibu. Itu ada 2 kamar, terus juga ada taman samping dan ada taman depannya. Nah, perbedaan di tipe sebelumnya adalah kita ada tambahan selasar. Nah, untuk spesifikasi dari mulai atap kita menggunakan genting beton, lalu untuk rangka baja ringan, dinding pakai bata hebel, terus juga pondasi menggunakan batu kali. Nah, untuk spesifikasinya ini adalah perumahan komersil Bapak Ibu. Ini di tipe yang pertama, tipe 30. Selanjutnya, next. Tipe kedua kita ada di tipe ini di tipe 40/80. Ini gabungan model rumah garden etnik Nusantara yang tadi yang mempunyai capital gain yang lumayan besar, digabungkan dengan model vintage di mana klaster yang memang paling banyak terjual di 118 unit. Itu untuk perbedaannya adalah di model fasad, lalu ada taman di kanan kirinya yang memang bagus untuk sirkulasi, di mana tiap kamarnya itu ada jendela dan bukaan. Jadi memang untuk pencahayaan itu baik banget di tipe 40/80, dan carportnya dia lebih besar, itu di 4 meter kali 4,5 meter. Plus tambahan ada juga selasar di depan, itu untuk ruang tamu. Jadi sekarang sudah mulai bergeser trennya, itu ruang tamu, penerimaan tamu itu di depan rumah, jadi nggak masuk dalam rumah. Jadi area rumah tetap privacy, Bapak Ibu. Next, Mas Ipang. Nah,
Untuk yang tipe ketiga, kita ada tipe 50/100. Ini tipe yang lebih besar, di mana ada kelebihannya yang pertama kita mulai dari depan. Ini ada selasarnya lebih panjang. Terus yang kedua, di ruang makan itu kita ada sebelah kiri itu area terbuka, semi terbuka menggunakan folding door. Nah, itu bisa dibuka dan ditutup ya Bapak Ibu. Terus untuk posisi halaman belakang itu dia luas space-nya. Itu ada di 2 meter kali 8 meter yang bisa dialihfungsikan menjadi area untuk laundry room atau area untuk pemindahan toilet dan area barang-barang keluarga lainnya ya. Nah, ini tipe 50/100. Next. Nah, ini tipe yang terakhir. Ini tipe rumah 50/100 tapi downhill. Jadi, di tipe ini Bapak Ibu mempunyai rumah yang dia 2 lantainya ke bawah. Jadi, serasa memiliki basement ya. Nah, ini untuk denahnya. Yang pertama, itu sebelah kiri denah yang untuk lantai atas. Itu ada parkiran mobil dan ada parkiran untuk motor. Ada selasar juga, jadi masuk. Kita ketemu ruang tamu, kamar 1, toilet, dan akses menuju ke bawah. Nah, di bawah itu yang di sebelah kanan denahnya itu ada kamar, ada ruang untuk makan. Lalu sebelah kirinya ada jacuzzi dan ada pelataran jacuzzinya. Nah, ini khusus dibuat hanya ada sekitar 7 sampai 8 unit aja Bapak Ibu karena memang disesuaikan dengan kontur tanahnya itu ngetrap. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang berminat mempunyai rumah yang beda dari yang lain, itu bisa cocok di rumah tipe 50/100 downhill ini. Next. Beberapa value yang kami tawarkan ya mungkin setelah sudah disampaikan sebelumnya, alhamdulillah kami sudah ada 3 pesantren yang beroperasional, di mana kurang lebih hampir 500-an lebih santri yang sudah menetap di sini secara boarding school. Ada pesantren Mahad Syaraful Haramain, pesantren Rehabati, dan pesantren Motivator Quran Ekselesia Bogor. Lalu ada juga kegiatan-kegiatan sunnah yang memang sudah ada di sini seperti panahan, berkuda, nah insya Allah menyusul kolam renang, area river tubing untuk susur sungai dari Gunung Salak, sungainya, area camping ground, terus juga kita ada cafe dan UKM center, mini zoo, sama area untuk olahraga. Nah, next. Nah, ini untuk side plan yang kami pasarkan, area yang sebelah biru itu adalah area khusus yang diperuntukkan untuk karyawan, sivitas, dokter dari RSUD Kota Bogor. Nah, area yang tidak diarsir itu untuk umum, jadi kurang lebih hanya 30% dari total keseluruhan unit yang bisa kami pasarkan. Nah, untuk lokasi wakaf produktif itu ada di depan, masuk sebelah kiri setelah ruko. Nah, insya Allah per bulan April kita sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit DD Terpadu untuk melaksanakan pengobatan gratis setiap bulannya rutin dan di kuota 100 pasien per event. Itu jika memang nanti ada yang berminat untuk cek kesehatan gratis, silahkan datang ke Tasnim untuk dilakukan pengecekan. Dan jika memang harus tindakan lebih lanjut, itu langsung dibawa ke rumah sakit tersebut. Baik. Next. Nah, untuk skema pembayaran yang kami tawarkan itu ada yang pertama secara cash, ini cash langsung ya. Artinya Bapak Ibu bisa langsung pembayaran melalui transfer maupun tunai ke developer dan keuntungannya adalah mendapatkan potongan harga lebih besar dibandingkan skema yang lain. Nah, umumnya itu pembayaran di 1 kali pembayaran. Lalu untuk yang kedua itu ada pembayaran cicil developer, itu kita ada di 8 bulan, di mana itu bisa langsung dibayarkan ke developer secara langsung maupun transfer. Untuk harganya disepakati dan memang potongannya tidak sebesar cash langsung. Lalu yang ketiga kita ada pembayaran KPR secara cicilan, ini kerjasama dengan BPRS Syariah yang memang secara akadnya sudah disesuaikan dengan akad syariah, di mana hanya ada dua pihak saja, lalu tidak ada denda, sita, dan kenaikan suku bunga bank, jadi flat. Baik, next. Nah, ini adalah beberapa testimoni dari konsumen-konsumen yang sudah membeli di Tasnim. Ada dari Bapak Haidir, Tasnim Garden. Nah, beliau menyatakan bahwa peluangnya sangat positif untuk tambah pendapatan sampingan karena unitnya disewakan dan dikelola oleh Tasnim secara sirkah bagi hasil 70-30, 30-nya kami, 70-nya Pak Haidir. Nah, lokasi fasilitas sedang dikembangkan dan nanti ke depannya makin banyak fasilitas, insya Allah makin ramai kunjungan ke Tasnim ini. Lalu Ibu Meti, ini di Tasnim Vintage, konsepnya alami, terasa, Islamnya terasa, alhamdulillah. Pelayanannya baik, legalitasnya aman, dan skemanya memudahkan konsumen. Jadi memang kami bisa disesuaikan dengan skema yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Terus yang ketiga ada Ibu Sunarni, ini ada di Tasnim Hanok, rumah etnik Korea. Beliau
menyatakan bahwa rumahnya bagus, nyaman, suasana enak untuk tinggal yang di kotaan, wajib beli di sini karena memang cocok untuk refreshing. Jadi beberapa konsumen di sini dijadikan rumah di Tasnim sebagai villa karena memang lingkungan kami masih asri Bapak Ibu, tenang juga, terus juga masih hijau, dan di sini cuacanya masih bersih dan alhamdulillah secara MDPL itu tinggi. Jadi lokasi perumahan kami tinggi ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk rumahnya lucu, cantik dan bagus. Next. Promo spesial untuk klaster yang sudah kami sampaikan itu yang pertama di tipe 30 kami berikan potongan harga sebesar 25 juta. Ini harganya sudah termasuk dengan biaya akad, notaris, sertifikat hak guna bangun. Nah, ini di harga 190 juta untuk Bapak Ibu yang mengikuti webinar kali ini. Terus di tipe 4080 itu kita ada potongan 30 juta menjadi 410 juta. Di tipe 45/100 itu 40 juta, jadinya 472 juta. Di tipe 50/100 potongannya 50 jadi 485 dan ada tambahan satu di tipe ruko potongan itu di 70 juta. Nah ini jadi 640 juta. Nah, ini hanya ada 2 unit. Lalu untuk yang hari ini mengikuti webinar bisa difoto lalu menghubungi tim kita. Yang pertama adalah booking fee-nya kita refundable 100% nih Bapak Ibu. Lalu yang kedua cukup 1 juta sudah bisa mengunci unit dan mengunci potongan harga. Nah, yang ketiga itu free, Bapak Ibu bisa konsultasi dulu ke CS kita dan nanti Bapak Ibu mendapatkan e-book dan kalkulator. Nah, ROI-nya. Baik, next. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, bisa meng-scan barcode di sini atau menghubungi WA yang ada di sebelah kanan. Ini ada langsung customer service kami untuk yang mau booking dan janji survei. Nah, selebihnya saya kembalikan ke Kang Hafiz sebagai moderator. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Raka atas penyampaian produknya ya dari Tasnim Valeri Nusantara atau Perum Kopkar RSUD Kota Bogor. Boleh dong ke admin ke slide sebelumnya dulu. Saya spill ulang ke promo-promo sebelumnya. Nah, jadi sebelum saya jelaskan promonya dulu nih. Dan tadi kita kembali lagi ke topiknya sesuai dengan judulnya beli properti, panen keuntungan, tebar kebermanfaatan. Tadi kan saya menanyakan, mungkin ini jadi pertanyaan Bapak Ibu maksudnya ya, di mana yang ketika Bapak Ibu punya keinginan beli properti yang bisa menyediakan, memberikan value-value tersebut. Value yang pertama bisa panen keuntungan dari capital gain, yang kedua pun ada potensi passive income. Nah, mengenai capital gain tadi udah jelas ya Bapak Ibu ya penjelasannya. Saya tambahkan lagi, keputusan terbaik memilih atau membeli properti itu pada saat persiapan. Nah, ini adalah saat terbaik nih. Lahan sudah clear, perizinan sedang kita urus, prosesnya masih dalam kita persiapkan, maka harganya pun kita masih harga pra-launching. Ketika Bapak Ibu membeli dengan harga pra-launching, kenaikan atau keuntungan yang bisa Bapak Ibu dapatkan itu bisa berlipat-lipat ketimbang Bapak Ibu membelinya ketika pertengahan maupun sudah jadi. Kalau misalkan beli di tahap awal persiapan ini, kenaikannya seperti yang tadi sudah disampaikan di data. Lebih dari 30% Bapak Ibu kenaikannya di setiap tahunnya. Atau 1,5 tahun gitu ya, kalau tadi datanya. Kalau di pertengahan, itu bisa menurun lagi tuh. Capital gain-nya bisa menurun menjadi 15%. Apalagi kalau Bapak Ibu belinya sudah jadi, saya mah nunggu udah jadi aja. Kalau nunggu udah jadi, bisa jadi unitnya sudah habis gitu kan ya. Kemudian walaupun masih ada, keuntungan dari capital gain-nya kisaran 5-10%. Nah, makanya ini adalah saat terbaik Bapak Ibu untuk mengambil keputusan investasi propertinya. Itu untuk panen keuntungannya. Kemudian properti mana lagi yang bisa menghadirkan tebar kebermanfaatan. Nah, Bapak Ibu, insya Allah ini bisa menjadi amal jariah, pahala jariah yang terus mengalir kepada Bapak Ibu. Karena peruntukannya adalah wakaf. Wakaf produktif ya, wakaf untuk kebaikan seluruh umat ya. Jadi tadi ada 3 poin, bidang sosial, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan.
lasting property ini yang insya Allah bisa menyediakan value-value tersebut. Kedua value, panen keuntungan, tebar kebermanfaatan dari wakaf produktifnya. Tadi Pak Budi sudah menyampaikan, setiap pembelian sudah ikut serta dalam wakaf di ketiga bidang tersebut, di sosial, pendidikan, maupun di kesehatan. Nah, untuk di proyek terbaru ini, kita akan fokus pembangunan untuk kliniknya ya, wakaf kliniknya. Dan alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan Kopkar dari RSUD Kota Bogor, yang insya Allah nanti akan operasionalkan untuk klinik tersebut. Kemudian ini promo-promo ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu hanya berlaku 1 minggu dari sekarang, ya. Untuk 30/60 tipe paling kecilnya, tanahnya 60 loh Bapak Ibu. Ini nggak kecil-kecil amat sebetulnya. Harga dari 215 juta, harga pra-launching. Khusus di acara webinar ini, dan maksimal sampai dengan minggu depan, atau hanya 1 minggu, bisa Bapak Ibu tebus 190 juta. Kemudian tipe 40/80-nya, dari 440 bisa Bapak Ibu beli dengan harga 410 juta. 45/100 dari 512 juta jadi 472 juta. Dan ini tipe favorit nih. Kalau saya sih lebih enaknya tipe ini 50/100. Kenapa? Karena tanahnya lebih besar, bangunannya lebih besar, dan ada tadi kata masyarakat tuh jacuzzi ya, atau mini pool. Ada mini pool ya Bapak Ibu. Gimana? Asik nggak nih kalau misalkan ini dijadikan rumah singgah ataupun villa disewakan. Karena ada private poolnya juga walaupun mini gitu ya. Karena untuk bersantai-santai gitu. Kemudian yang selanjutnya ada unit ruko, dan ini penawarannya terbatas karena hanya 2 unit saja, makanya diskonnya paling gede ini untuk ruko itu. Mas Ipang boleh ke ruko? Next. Nah, dari 710 juta jadi 640 juta. Nah, tadi sudah disampaikan juga, bisa booking fee dulu, pilih unit terbaiknya, selagi unit-unitnya itu masih banyak pilihan di posisi terbaik. Biasanya kan Bapak Ibu sukanya di tanah yang lebih luas, posisi hook gitu ya, atau yang dapat view itu, atau dekat dengan masjid, atau dekat dengan kliniknya, atau dekat dengan fasilitas bermainnya tadi ya. Masya Allah. Kemudian, oh iya tadi saya lupa. Dari mana sih potensi pasif income-nya? Potensi pasif income-nya itu dari penyewaan, dengan market yang pertama itu dari para tamu pesantren Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan ada 3 pesantren besar dalam kawasan yang jumlah santrinya 1.000-an santri. Ya, bayangkan apa namanya, wali santrinya ketika menjenguk butuh penginapan, maka yang menjadi alternatif pilihannya adalah rumah-rumah yang terdapat di kawasan perumahan kami. Itu untuk pasif income-nya. Baik, bagi yang sudah merasa, wah saya mau deh, gitu kan, jangan tunggu-tunggu lagi deh, mumpung promonya ini terbatas juga ya, dan besar banget diskonnya, segera hubungi customer service kami. Hanya 2 waktu saja, Bapak Ibu, yang kami terima. Saya mau survei atau saya mau booking. Nah, Bapak Ibu bisa booking dulu nih sebelum survei. Takutnya unitnya keambil sama yang lain gitu ya. Bapak Ibu booking dulu 1 juta, nanti minggu depannya survei. Dan nggak usah khawatir, kalau misalkan cancel kita kembalikan 100%. Jadi nggak nanya-nanya lagi tentang produk ya Bapak Ibu ya. Ketika chat CS itu sudah saya mau survei atau saya mau booking. Nah kalau ada yang mau ditanyakan, maka saat ini momennya. Saya buka sesi pertanyaan kepada Bapak Ibu nih. Boleh bertanya secara langsung ataupun di kolom chat atau kolom komentar. Mangga Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan disampaikan. Ada yang bertanya? Silakan raise hand. Oh, sebentar saya cek. Itu tadi ada yang bertanya, sebagian sudah dijawab di chat, Kang Hafid. Sudah saya jawab di chat tadi, sebagian. Sudah dijawab di chat sebagai baik, Pak. Ada yang bertanya secara langsung mungkin?
Saya sambil review lagi ya pertanyaannya. Ini ada di Bapak Ibu Keisha ya. Assalamualaikum. Kalau misal mau survei lokasi di mana alamatnya? Oke, sudah dijawab ya. Lokasi kita di Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Silakan kalau mau survei, chat ke nomor customer service kami untuk kata kuncinya itu adalah saya mau survei. Nanti akan dikirimkan maps lokasi kami. Ada yang ingin bertanya secara langsung mungkin? Nah, ini kesempatan yang terbatas nih ya, bisa bertanya langsung dan insya Allah bisa langsung dijawab sama owner dari developer propertinya nih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Ibu. Eh, Dengan Ibu, maaf. iya sih. Oh, Ibu ya, baik Ibu. Eh, Oke, lihat screen-nya yang mapnya, lokasinya. Oh, yang side plan tadi ya? Yes, yes, please. Thank you. Yang ini, Ibu? Iya, betul. Terima Oh, ya, kasih. baik. Itu yang orange atau ungu, kuning itu yang mana? Oh, itu ya, kelihatan tipenya ya itu ya. Ya, betul ya. Saya nggak Tipe, kelihatan banget soalnya. oh iya, baik. Oke. Coba saya pelajari dulu. Terima kasih. Baik, baik, sama-sama. Baik, sekalian saya jelaskan kembali untuk yang warna biru, biru muda itu ada di paling depan itu unit ruko hanya 2 unit, kemudian yang kuning yang tidak diarsir biru itu, yang warna kuning itu tipe 30 yang harga 190 juta, kemudian yang orange tipe 45/100 itu tipe 45/100 maksudnya, kemudian untuk yang krem ya, krem agak ke pink ya, itu tipe 50/100 downhill nih yang ada jacuzzinya gitu. Kemudian yang ungu itu tipe 40/80. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh iya, sebagai pemanas nih. Alhamdulillah di hari ini, Mas Ipan apa sudah bisa ditampilkan ya? Alhamdulillah untuk klaster Tasnim Paling Nusantara ini, siang tadi sudah ada yang take action nih. Langsung booking dan insya Allah siap skema cash keras di tipe 30 dan ambil unit yang luas tanahnya 102 meter persegi. Nah, boleh ditampilkan nih. Nah, ini dia Alhamdulillah 8 Maret ya Bapak Ibu. Jadi siang tadi setelah survei, setelah mendapatkan penjelasan secara langsung dari tim kami, langsung mau take action untuk ambil unitnya. Nah, giliran Bapak Ibu nih, jangan tunggu-tunggu lagi sih kalau saran saya mah ya. Karena tadi sudah saya jelaskan, mumpung ini masih persiapan, harga masih pra-launching. Udah pra-launching, harganya didiskon lagi. Masya Allah, diskonnya pun nggak nanggung-nanggung. Puluhan juta Bapak Ibu. Dan kalau misalkan Bapak Ibu, ini mah udah di markup dan lain sebagainya. Ini bulan puasa Bapak Ibu ya. Kita mengejar keberkahan seperti yang tadi disampaikan Bapak Budi, halal dan thayyib ya. Maka ini adalah harga real kami dan itu promo real yang kita berikan hanya 1 minggu dan unitnya pun terbatas. Saya lupa nih. Untuk tipe 30/60 itu hanya 6 unit aja Bapak Ibu. Nah, ini sudah diambil 1 unit, berarti masih tersedia kuota 5 unit lagi untuk tipe 30/60 dan tipe 40 ke atas sampai 40 ke atas itu masih tersedia kuota 4 unit lagi untuk mendapatkan promo harga yang tadi ditampilkan ya Bapak Ibu. Dan untuk ruko dua-duanya masih ada kuota nih. Jadi tidak ada salah satunya enggak. Dua-duanya bisa mendapatkan harga promo Ramadan Flash Sale di acara webinar kali ini. Ayo Bapak Ibu silakan.
Kalau misalkan sudah siap, langsung hubungi customer service kami. Saya mau survei atau saya mau booking. Ketika saya mau booking, nanti akan ditampilkan site plan-nya. Site plan untuk memilih unitnya. Nah, tadi yang booking tadi atas nama Ibu Putri mengambil blok B12 ya, posisinya di Hook. Jadi tanah standarnya itu 60 meter, beliau ambil 102 meter, jadi ada kelebihan tanah 42 meter. Ada yang ingin ditanyakan kembali Bapak Ibu, atau ada yang masih belum jelas, dan lain sebagainya? Oh ini, yang 190 juta skema berapa tahun? Wah, ini kalau yang harga cash ini hanya untuk skema cash atau cash bertahap mungkin ya, 3 bulan. Kalau misalkan ada pengajuan ya, maka kita sambil survei kita bisa diskusikan untuk cara bayarnya. Tuh. Jadi kalau untuk harga-harga cash ini untuk cash keras ya ataupun cash bertahap yang maksimal 2 bulan lah ya. Kalau ada pengajuan boleh nanti kita diskusikan di lokasi. Akses dengan transportasi umum bagaimana Pak? Lokasinya ini pinggir jalan kabupaten yang row jalannya itu 8 meter dan itu dilalui angkutan umum sampai malam Bapak Ibu. Jadi untuk angkutan umumnya aman. Ini Ibu BC Selfie ya, menanyakan akses transportasi dengan transportasi umumnya. Angkotnya ada Bapak Ibu. Jadi angkotnya itu trayeknya Laladon Segog atau Segog Laladon. Jadi kalau mau ke stasiun Bogor bisa naik jurusan 53 Segog Laladon, turun di terminal Laladon, dilanjut lagi angkot 02 atau 03 turun di stasiun Bogor. Atau bisa dilanjut dengan bis kita ya, bis yang terintegrasi di Kota Bogor. Ada pertanyaan lagi, mangga disampaikan di kolom komentar. Untuk jadwal, sudah dijawab. Untuk jadwal survei lokasi kita setiap hari buka Bapak Ibu, tapi kalau misalkan ramainya gitu kan, itu di weekend, Sabtu atau hari Ahad. Tapi kalau misalkan hari kerja, Bapak Ibu tinggal jadwalkan aja dengan tim kami siap sedia standby untuk menemani Bapak Ibu survei. Saya minat yang 30 per 60, insya Allah mau survei. Mangga langsung chat customer service kami untuk penjadwalan survei ke lokasinya. Baik, ada yang ingin ditanyakan kembali? Kalau tidak ada, seperti yang dijanjikan pada saat awal tadi, akan ada e-book menarik. Nah, e-book ini hanya bisa diklaim yang mengikuti acara sampai akhir. E-booknya bisa diklaim ke nomor customer relationship kami. Di nomor next. Silakan untuk nomor klaim e-book, Mas Admin. Nah, untuk e-booknya silakan chat ke nomor CR ya. Kalau yang tadi sebelumnya CS, kalau ini CR. Silakan kata kuncinya itu adalah saya mau e-book. Nanti akan kami kirimkan untuk link untuk di-download e-booknya. Berarti yang mengikuti webinar ini bisa mendapatkan diskon lebih dari 1 minggu. Insya Allah bisa Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu take action dulu nih. Bapak Ibu langsung saya mau booking, pilih unit, langsung jadwalkan. Saya mau surveinya karena 1 minggu ini 1.000 dan lain sebagainya, bisa nggak di minggu depannya lagi, 2 minggu ke depannya. Mangga itu bisa kita diskusikan Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh. Saya tertarik untuk lihat tipe 30 per 60. Survei besok bisa banget Bapak Ibu. Oh iya, untuk survei pun apabila misalnya Bapak Ibu berhalangan secara offline ya, tapi kan memang survei offline itu lebih
puas ya karena melihat secara langsung. Kita menyediakan survei online juga Bapak Ibu via video call. Jadi bisa survei secara online maupun offline. Untuk ebook itu nomor WA. Iya, Bapak Ibu, silakan di WA ke nomor yang tertera di layar untuk klaim ebooknya. Ebooknya tentang panduan investasi properti dan peternakan. Wah, ini langsung dari expertnya langsung ini yang menulisnya karena memang sudah berhasil membangun bidang usaha peternakan maupun properti ini bisa langsung contek langsung dari expertnya. Kang Hafiz, Ya, info dari CS untuk Ibu Pak. Anastasia boleh WhatsApp. Hah? Ibu Anastasia boleh Kenapa? WhatsApp ke nomor CS kita, Ibu, untuk surveinya. Karena belum masuk WhatsApp-nya. Nomornya belum masuk. Oh iya, Ibu Anastasia, mangga Ibu untuk chat chat customer service kami untuk menjadwalkan survei dan mendapatkan diskon khusus acara webinar ini. Nah, Ibu kan bertanya, apakah bisa lebih dari 1 minggu? Insya Allah bisa. Tinggal nanti dikomunikasikan aja dengan tim customer service kami. Paling banyak pun ya kita bikin kata teman-temannya kecil-kecil. Ya, baik Pak Permadi, ada yang ditanyakan Bapak Permadi? Ada yang ditanyakan kembali Bapak Ibu? Baik, untuk e-book sudah disampaikan tadi ya, bisa klaim ke nomor customer relationship kami, atau yang mau menjadwalkan survei atau mau pilih unit langsung, bisa menjadwalkan atau booking langsung ke nomor customer service kami di nomor yang sebelumnya. Dengan Mas Adit ya, nanti akan dijadwalkan. Kalau untuk booking nanti akan dipilihkan unit terbaiknya. Posisi hook masih terbuka lebar nih Bapak Ibu. Boleh Mas Ipang ke side plan. Nah, ini. Baik, bisa diperbesar. Kalau downhill itu ada yang di warna krem ya. Kalau saya sih lebih tertariknya downhill tipe 50. Harga hanya 480 jutaan aja nih. Setelah diskonnya dari 512 juta. Ya dari 500 jutaan lah ya. Itu cukup ditebus dengan 400 juta. Kemudian untuk di tipe 30 per 60-nya itu masih banyak nih posisi-posisi hook, posisi-posisi yang di ujung-ujung nih yang ada kelebihan tanah. Kelebihan tanahnya bisa digunakan untuk taman, membuat gazebo dan lain sebagainya. Saya belum bisa survei minggu-minggu ini, tapi tetap diskon ya, tapi tetap dapat diskon ya. Harus dikuatkan dengan komitmen nih, Bu. Kalau misalkan Bapak Ibu belum bisa survei minggu-minggu ini, bisa nanti booking dulu, pilih unit dulu, 1 juta rupiah, bisa kembali 100%. Setelah booking, Bapak Ibu pilih unit, langsung nanti jadwalkan surveinya, misalkan habis lebaran mungkin, gitu kan. Yang penting sudah ada komitmennya terlebih dulu. Dan ini nothing tulus Bapak Ibu, tidak ada yang dirugikan karena booking fee kembali 100%. Apabila nanti setelah survei tidak cocok atau membatalkan, itu kita akan kembalikan 100% booking fee-nya. Silakan chat CS kami untuk take action-nya. Untuk skema pembayaran apakah cuma cash keras atau bisa KPR ke BPRS? Ya, untuk skema tadi sudah disampaikan sama Mas Raka, kita ada, boleh ke skema pembayaran, Mas Ivan?
Nah, ini kita ada cash. Kalau untuk yang promo-promo ini ya, yang tertampil di layar tadi itu untuk skema cash saja ya, Bapak Ibu. Dari 215 jadi 190 dan lain sebagainya. Kemudian kita ada skema cicil dengan developer. Itu sistemnya bertahap ya, maksimal sampai 1 tahun. Nah, nanti deal-dealan harganya bisa langsung sambil survei ke lokasi. Atau mau yang skema cicil, kita ada skema dengan KPR Syariah. Tuh. Itu bisa sampai 15 tahun. Ya kan? Ya. Dengan akad murabahah ya. Jual beli dan dua pihak. Jadi nanti unitnya akan dimiliki oleh pihak BPR Syariahnya terlebih dulu. Jadi nanti transaksinya antara BPR Syariah dengan Bapak Ibu, tidak dengan kami lagi. Karena unitnya sudah dimiliki oleh BPR Syariah. Benar, saya juga belum bisa minggu ini, tunggu anak saya. Mangga. Nah, untuk skema nanti langsung chat customer kami ya, untuk tenor dan lain sebagainya. Ya, tidak apa-apa Ibu. Bisa dibuktikan dengan apa namanya komitmen yang tadi saya sampaikan ya. Bisa booking fee dulu nih atau waiting list fee lah gitu kan untuk menjaga komitmen Bapak Ibu bahwasanya Bapak Ibu tertarik dengan unitnya, tinggal nanti dijadwalkan untuk surveinya gitu. Pak, tadi kan ada potensi penyewaan ya. Alvan itu ponsel konsumennya dari mana saja ya di sana? Baik, Pak Heru Munaf ya. Baik Pak Heru, tadi saya sampaikan bahwasanya marketnya itu yang sudah terjadi di Indonesia paling besar itu dari tamu pesantren, Bapak. Jadi dari wali santri ataupun dari tamu-tamu dari pesantren ya, dari asatidz dan kiainya yang ketika hendak ingin menjenguk putra-putrinya dan membutuhkan penginapan, maka pilihannya adalah unit-unit yang ada di kawasan perumahan kami. Karena pesantrennya itu berada dalam kawasan perumahan, Bapak Ibu. Dan kawasan klaster Tasnim Palai Nusantara ini terintegrasi dengan fasilitas kawasan perumahan Tasnim. Gitu. Kemudian yang kedua, itu potensial marketnya itu dari wisatawan, Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita saksikan karena kita memiliki fasilitas yang menarik ya. Ada panahan, ada berkuda, river tadi, karena lokasi kita bersebelahan dengan sungai, dan nggak perlu khawatir, Bapak Ibu. Alhamdulillah aman dari banjir, karena kita memenuhi aturan dari Dinas Perizinan ya. Jadi ada batas garis padan sungai itu sudah kita patuhi dan alhamdulillah setiap tahunnya tidak pernah terjadi banjir karena jaraknya memang jauh. Kemudian ada camping ground. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di samping tenda itu ada danau ya. Itu kita akan jadikan kolam renang Bapak Ibu. Jadi nanti kolam renang itu ada 3 klaster. Ada khusus untuk wahana waterparknya dan ada kolam renang untuk olahraga yang terpisah antara ikhwan dan akhwatnya. Gitu. Kemudian ada kafe, UMKM Center, dan mini zoo, dan lapangan olahraga nih. Nah, ini mini zoo, kita pun punya beberapa aneka satwa, burung unta, kan, rusa, gitu kan, kemudian kuda, dan lain sebagainya. Tuh, itu untuk potensinya Pak Heru. Apa memang khusus Muslim Pak konsumennya? Kebanyakan. Baik. Mas Raka boleh bantu jawab tuh yang Pak Heru, apa memang khusus Muslim untuk di klaster Tasnim Palai Nusantara ini? Forum Atau RSOD. Halo, cek, bantu. Kalau untuk perumahan RSUD ini memungkinkan untuk yang saudara-saudara kita non-muslim. Karena kan dari RSUD sendiri juga memplotting untuk anggota koperasi ya, melayani anggota koperasi. Jadi untuk di kawasan yang Tasnim Palai Nusantara ini, yang kepala RSUD itu monggo. Itu yang pertama. Yang keduanya, ya kenapa dengan BPRS? Karena BPRS itu background-nya adalah dana wakaf dari IPB. Jadi masih sama-sama entitas wakaf.
Kemudian yang ketiga tadi yang saya chat tadi, info pengobatan gratis insya Allah dimulai bulan April, per bulan 100 orang free. Insya Allah sampai dengan minimal 1.000 sampai 12 bulan. Jadi kalau 100 orang per bulan berarti 10 bulan. Tapi insya Allah akan digenapkan menjadi 1 tahun. Jadi potensinya sampai 1.200 pasien. Setiap bulannya 100. Buat Bapak Ibu yang nanti ingin survei sekalian pas pengobatan, berarti nanti April. Gitu. Begitu kira-kira Kang. Baik, Pak Budi. Nah, sudah terjawab ya, Pak Herin. Ada lagi pertanyaannya? Oke, baik. Kami tunggu ya sampai 10 detik. Jika memang sudah cukup dan tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup acara webinarnya. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang belum tersampaikan pertanyaannya, bisa menghubungi marketing yang mengedukasi ataupun yang chatan ya sama Bapak Ibu semuanya. Baik, tidak ada lagi ya? Tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Baik, ya. Karena pertanyaannya sudah cukup, sudah tidak ada lagi, maka saya selaku pembawa acara atau moderator pada kesempatan webinar pada hari ini akan menutup acara webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di acara webinar Beli Properti, Panen Keuntungan, Tebar Kebermanfaatan. Ya, semoga ini menjadi bekal atau ilmu yang baik untuk Bapak Ibu semua ya, ilmu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Ditambah lagi kita berikan Ibu panduan investasi properti dan peternakan secara gratis ya. Mudah-mudahan itu menjadi pahala jariah juga kepada yang membuatnya dan tim semuanya. Baik, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya selaku moderator atau pembawa acara pada sore hari ini. Kesalahan datangnya dari manusia, kesempurnaan hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum undur, boleh kita foto capture bersama dulu Bapak Ibu, boleh di open cam-nya untuk dokumentasi. Mas Ipang siap diambil capture-nya? Boleh Bapak Ibu yang belum on cam, untuk on cam terlebih dulu. Untuk kita ambil gambarnya. Baik, saya izin hitung Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kasih Terima kasih. maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa Bapak Ibu nanti tapi. Terima kasih, izin undur diri. Terima kasih teman-teman marketing. Terima kasih. Bisa Insya Allah izin kita di ketemu lagi. share di Siap, untuk ebook teman-teman marketing nanti saya share di grup ya sama materi presentasi hari ini. Terima kasih. Ketemu lagi kita. Terima kasih di banyak. share nggak?